Ada satu kondisi yang jarang diakui dengan jujur, bukan malas total, bukan juga nggak punya mimpi, tapi ambisius, tapi malas bergerak. Kita ambisius, tapi mager banget. Kepala kita penuh rencana besar, ingin hidup lebih baik, ingin berkembang, ingin suatu saat menjadi sesuatu, tapi setiap kali kita mau mulai, tubuh kita tuh berat banget, pikiran kita menunda, dan akhirnya hari itu lewat begitu doang. Besok kita ulangi siklus yang sama. Dan yang paling menyiksa adalah bukan kegagalan, tapi konflik batin kita. Kita tahu kita bisa lebih, kita tahu potensi kita belum keluar, tapi kita juga tahu hari ini kita tidak melakukan apa-apa. Menurut riset dari University of California, konflik antara keinginan besar dan tindakan kecil adalah salah satu pemicu self-disappointment dan low self-esteem. Kita bukan membenci hidup, kita membenci diri sendiri karena ngerasa nggak konsisten, dan di titik itu muncul label yang berbahaya, aku pemalas. Padahal masalahnya seringkali bukan karena malas kan? Masalahnya adalah kita ingin hasil besar tapi lupa bahwa tubuh dan pikiran kita itu punya kapasitas yang terbatas. Ambisi kita lari jauh di depan sementara energi kita tertinggal jauh di belakang. Mari kita bongkar pelan-pelan. Orang yang benar-benar malas tidak gelisah karena tidak berkembang. Mereka baik-baik aja. Tapi kita gelisah, itu tanda penting. Menurut psikolog Adam Grant, banyak orang yang terlihat malas sebenarnya mengalami cognitive overload. Otaknya terlalu penuh dengan ekspektasi dan juga tekanan. Ambisi yang tidak dikelola berubah menjadi beban. Kita ingin sukses cepat, ingin konsisten sempurna, ingin hasil yang kelihatan sekarang. Akhirnya apa? Setiap langkah kecil kita terasa tidak berarti, setiap usaha yang terlihat kurang, dan ketika usaha terasa tidak cukup, otak memilih jalan aman, menunda. Riset dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa prokrastinasi menunda-nunda itu sering bukan karena masalah disiplin, tapi mekanisme perlindungan emosi untuk menghindari rasa gagal dan juga nggak cukup. Jadi ketika kita bilang aku malas, sebenarnya bisa jadi kita tuh sedang berkata, aku takut usahaku tidak sebanding dengan ambisiku. Disinilah jebakannya. Ambisi tanpa sistem akan selalu mengalahkan kita. James Clear pernah menulis, you don't need more motivation, you need fewer expectation at the start. Orang yang terlihat konsisten bukan karena mereka selalu semangat, enggak, tapi karena mereka memiliki target harian yang cukup kecil untuk dijalani dan cukup bermakna untuk diulang. Masalah kita kan mungkin bukan kurang niat, tapi standar awal kita yang terlalu tinggi. Kita ingin langsung berubah drastis, langsung produktif, langsung disiplin, padahal perubahan nyata itu hampir selalu dimulai dari tindasan yang kerasa sepele doang. 5 menit membaca, 1 paragraf menulis, 1 langkah kecil yang tidak mengancam harga diri. Menurut riset dari BG Fogg, kebiasaan bertahan lama bukan dibentuk oleh dorongan besar, tapi oleh tindakan kecil yang mudah berhasil. Ambisius tapi malas itu sering berarti kita belum berdamai dengan proses menjadi pemula. Kita ingin identitas baru, tapi nggak mau kelihatan canggung saat membangunnya. Ada satu lapisan lagi nih yang jarang dibahas ketika kita berbicara tentang ambisius tapi malas, yaitu kelelahan identitas. Kita hidup di era di mana kita tidak hanya dituntut untuk bekerja, tapi juga menjadi versi terbaik ideal dari diri kita sendiri. Produktif, disiplin, visioner, sehat, tenang. Karena menurut laporan American Psychological Association, tekanan untuk menjadi segalanya sekaligus menyebabkan lonjakan decision fatigue dan burnout fungsional, di mana seseorang masih berfungsi tapi kehilangan dorongan untuk memulai hal yang bermakna. Inilah kenapa kita bisa ambisi di kepala kita tapi mati rasa di tindakan kita. Setiap kali mau mulai, otak kita tidak melihat satu tugas kecil. Yang ia lihat adalah versi ideal diri kita yang belum tercapai. Dan jarak itu terlalu menyakitkan, maka tubuh memilih diam bukan karena lemah, tapi karena ingin selamat dari rasa gagal yang berulang. Filosof Alain de Botton pernah berkata, anxiety is the handmaiden of ambitious. Kecemasan seringkali bukan tanda kamu salah arah, tapi tanda kamu terlalu keras pada diri kita sendiri. Jadi kalau hari ini kita ngerasa ambisius tapi males, bisa jadi kita tuh bukan kurang disiplin, kita cuma kelelahan oleh ekspektasi yang terlalu besar. Ambisi itu bukan masalah. Yang bermasalah adalah ketika ambisi tidak dibaca menjadi langkah yang manusiawi. Seperti kata Seneca, it is not that we have a short time to live, but that we waste a lot of it. Bukan karena kita nggak mampu, tapi karena kita mencoba melompat terlalu jauh. Turunkan jarak, perkecil langkah, bukan mimpinya, tapi titik mulainya. Karena konsistensi tidak lahir dari tekanan,
tapi dari pengalaman kecil yang bisa kita menangkan di setiap harinya. Sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. Like kalau kamu suka, subscribe kalau kamu suka. Kalau kalian suka video ini, pasti kalian suka video di sebelah kiri sini. Bye-bye, terima kasih telah menonton.